Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pemirsa memberikan kita keberkahan, rahmat sehingga kita dalam kondisi senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sedikit mengulas tentang kegelisahan saya sampai saya menulis buku. Judulnya Kesempurnaan Salat yang Terabaikan. Buku ini saya tulis karena berdasarkan pengamatan yang saya amati di masyarakat, khususnya di dalam melaksanakan salat, masih ada kekurangan-kekurangan yang barangkali perlu dipelajari oleh jamaah, oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam, tentang kesempurnaan salat itu sendiri. Tentu kita ingin salat kita ya mendapatkan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ukuran sehingga salat kita bisa dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ukurannya tentu Rasulullah menjadi barometer. Itu karena Rasulullah adalah orang yang diutus untuk menjadi contoh. Nah, muara seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam, Rasulullah menjadi contohnya. Nah, apa kegelisahan saya sehingga saya menulis buku ini, judulnya Kesempurnaan Salat yang Terabaikan. Kegelisahan ini khususnya berkaitan dengan imam selalu mengungkapkan saat dia mengimami jamaahnya, ya, sebelum mengumandangkan takbir, memulai salatnya, sang imam itu di masjid selalu menyampaikan "Shawfu sfufakum fa inna tasfiyata sufuf tamim shalah." Ucapan ini memberikan sedikit penasaran karena waktu itu masih di tahun-tahun 2008 ya, saya masih SMP ya. Saya sering kali mendengarkan ucapan-ucapan imam, bagaimana imam itu mengucapkan shawfu sfufakum fa inna tasfiyata sufuf shalah, lantas ditambah dengan bahasa Indonesia, lurus dan rapatkan shaf, karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Nah, saya sendiri penasaran, sebenarnya arahan ini ditujukan kepada jamaah, dalam hal ini makmum yang mengikuti sholat atau tidak gitu. Maka karena penasaran, saya juga penasaran itu karena melihat kondisi jamaah yang tidak meluruskan dan merapatkan shaf. Ketika saya sekolah di kota Ambon, kemudian saya kuliah, ya, saya menyaksikan, dan setelah saya kemudian terlibat di ceramah, terlibat dalam memberikan khutbah-khutbah di masjid-masjid, dan sampai kini masuk ke Bimtal, dan saya menyaksikan hampir seluruh masjid di kota Ambon, masyarakat tidak meluruskan dan merapatkan barisan-barisan mereka. Dan makmum imam itu senantiasa memberitahukan, memerintahkan, "Shawfu sufufakum fa inna tasfiyata sufufin shalah." Imam itu selalu memperingatkan, luruskan dan rapatkan shaf, sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Tetapi setiap arahan yang disampaikan di masjid-masjid yang pernah saya datangi dan sholat di situ, arahan itu hanya dianggap seperti kata-kata biasa ya. Ya, anggap saja ucapan imam mengarahkan jamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan itu hanya hiasan bibir saja. Hanya hiasan bibir saja. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menyampaikan ya. Selain di Ambon sendiri, di Makassar juga saya pernah ke sana dan terlibat di Ikatan Dai Muda Indonesia, dan alhamdulillah berkesempatan untuk mengisi khutbah-khutbah di hampir seluruh masjid di kota Makassar. Nah, begitu pula di Makassar saya lihat perintah atau himbauan yang dilakukan oleh imam juga disampaikan. Shawfu sufakum fa inna tasfiyatas shalah. Shaf lurus rapat, karena meluruskan merapatkan shaf bagian dari kesempurnaan salat.
Itu yang disampaikan imam gitu. Tapi lagi-lagi jamaah tidak meluruskan dan merapatkan barisan. Gitu. Nah, saya penasaran sebenarnya ucapan imam ini apakah hanya sekedar arahan atau memang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mulai menelusuri, mulai membaca dalam kitab Bukhari, dalam hadis Muslim, dan hampir dalam kitab Kutubus Sita itu saya periksa, ternyata ada perintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Gitu. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Gitu. Akhirnya saya mencoba menelusuri dan alhamdulillah saya sempat menyampaikan di hampir beberapa masjid yang ada di kota Ambon. Saya pernah kaji di Masjid Daulah Islamiyah di Kahena di Ambon, kemudian Masjid Jabal Nur di Arbis Amantelu, lalu Masjid Al Khairat ada masjid mohon maaf di Ahuru juga, dan saya pernah sampaikan juga di Al Fatah, Masjid Agung Kota Ambon. Gitu. Sehingga saya dinilai sebagai Muhammadiyah ya. Padahal meluruskan dan merapatkan shaf itu bukan karena dia Muhammadiyah, karena dia tidak. Tapi itu karena anjuran perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan, merapatkan shaf. Maka saya karena penasaran ya, dan kemudian saya mencoba mencari literatur terkait meluruskan dan merapatkan shaf. Alhamdulillah saya temukan banyak sekali hadis-hadis memerintahkan tentang itu. Lalu karena saya kemudian gelisah ya, saya kemudian menuangkan pikiran-pikiran saya, lalu mengumpulkan hadis-hadis tentang shaf, lalu saya tulis dalam buku Kesempurnaan Salat yang Terabaikan yang saya tulis ya. Gitu. Nah, setelah saya periksa ternyata ada banyak hadis memerintahkan tentang salat. Gitu. Dan itu saya catat dalam buku saya di bagian pertama dengan judul Sebuah Kegelisahan. Ya, ada hadis dari Anas ini ditulis dalam kitab Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saufu sufufakum fa inna tasfiyatas safi min tamamis salah. Muttafaqun alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saufu sufufakum, luruskanlah shaf. Gitu. Sesungguhnya fa inna tasfiyatas shafi min tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Nah, selanjutnya ternyata ada hadis lain yang lebih luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf itu atau meluruskan shaf adalah bagian dari kesempurnaan, bagian dari tegaknya sholat. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi pikiran saya bahwa saya gelisah karena memang ucapan itu sering diucapkan oleh imam tapi tidak diikuti oleh jamaah. Nah, apa sebenarnya problemnya itu? Nah, setelah saya telusuri, mungkin pertama masyarakat dalam hal ini belum paham ya tentang perintah ini. Mereka belum memahami keutamaannya. Bicara tentang keutamaan shaf itu banyak sekali. Bahkan itu shaf, meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat ini punya nilai keuntungan yang sangat besar dan bahkan ada ancaman ketika tidak dilakukannya. Insya Allah saya akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Gitu. Insya Allah saya akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bagaimana kaitan shaf dengan persatuan, bagaimana kaitan shaf dengan hati kita, kelurusan hati kita, bagaimana kaitan shaf dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengancam sampai-sampai ada pembahasan dalam buku ini saya tulis mata batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, olehnya itu hadirin pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang berkaitan dengan persoalan hukum, para ulama berbeda pendapat menghukumi tentang wajib dan tidaknya melaksanakan shaf. Tapi insya Allah kita akan ulas tentang bagaimana sejarah para sahabat Rasulullah menerapkan tentang shaf.
pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian insya Allah saya alhamdulillah dengan dari kegelisahan itu saya berhasil menulis buku Kesempurnaan Salat yang Terabaikan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa dibaca, bisa dikaji, dan insya Allah kalau ada kesempatan saya akan ketika menyampaikan kajian-kajian di luar saya akan menyampaikan juga kepada masyarakat sehingga kita bisa memahami ini semua, dan insya Allah ini punya kontribusi penting bagi keutuhan umat Islam. Wallahu alam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.